Ketika waktu subuh telah tiba, suara azan pun mulai berkumandang. Di tengah kesunyian alam, di saat ayam saling bersahutan, di saat manusia masih terlelap dalam peraduan. Namun pada waktu itu, seorang hamba Allah yang solih telah terjaga dari tidur malamnya, dan bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat subuh yang merupakan salah satu kewajiban hamba kepada Robnya. Namun di tengah perjalanannya untuk menuju tempat di mana ia akan mengambil air wudhu, setan pun menghadangnya dan membujuknya untuk mengurungkan niat baiknya itu. Setan berkata, "Hai manusia, mau kemana kamu?" "Aku mau mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat subuh," jawab manusia. "Buat apa kamu bersusah payah melakukan hal itu? Hari masih gelap, yang lain juga masih pada tidur, lagian sekarang kan masih dingin sekali. Sudah, lebih baik sekarang kamu balik lagi saja ke tempat tidurmu," setan membujuknya. "Sudah, sana minggir. Jangan coba menggodaku." Manusia itu mencoba mengabaikan bujukan setan. Ia pun berjalan kembali menuju tempat wudhu. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, setan pun datang kembali untuk menghadangnya. "Coba kamu lihat air itu, dinginnya bisa 3 kali lipat lebih dingin dari biasanya. Siapapun yang menyentuhnya pasti akan menggigil. Lebih baik kamu balik lagi ke tempat tidurmu," bisik setan, tidak putus asa untuk membujuknya. Akhirnya seorang manusia itu pun luluh oleh rayuan setan. Ia kembali ke tempat tidurnya, menarik kembali selimut hangatnya untuk melanjutkan tidurnya. Melihat hal itu, setan pun tersenyum senang. Seiring waktu terus berganti, kehidupan pun telah tiba di siang hari. Setiap manusia mulai sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang bekerja, belajar, bermain, berkumpul bersama teman, keluarga dan yang lainnya. Saat itu, waktu mulai menunjukkan pukul 12 siang. Adzan pun mulai berkumandang, yang menandakan bahwa waktu zuhur telah tiba. Seorang anak manusia itu pun masih asik dengan kesibukannya. Setelah selesai bekerja, ia beristirahat sambil makan siang dan kemudian kumpul bersama teman-temannya. Ngobrol bareng, ditemani kopi hangat, suasananya pun semakin hangat. Hingga waktu zuhur pun berlalu, ia lupa akan kewajibannya, salat zuhur. Setan pun berkata, "Ini baru sahabat sejati gua." Tidak lama kemudian, azan pun kembali berkumandang di seluruh penjuru dunia, sebagai pertanda waktu asyar telah tiba. Lagi-lagi seorang anak manusia itu masih saja asik dengan dunianya. Saat ini dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Sore hari jalanan pun mulai macet. Banyak kendaraan berlalu lalang, ada yang memang baru pulang bekerja, ada juga yang hanya sekedar berjalan-jalan menikmati sejuknya suasana di sore hari. Sehingga dalam menempuh perjalanannya pulang, ia harus menghabiskan waktu beberapa jam untuk sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, hari sudah mulai gelap, pertanda waktu maghrib akan segera tiba. Akhirnya waktu salat ashar pun dilewatkan begitu saja. Kali ini setan pun terdiam dengan raut muka yang terlihat mulai gelisah. Hari telah berganti dalam perhitungan tahun Hijriah, menandakan waktu maghrib pun telah tiba. Dengan diiringi merdunya seruan azan yang berkumandang, kali ini seorang anak manusia itu mulai kelelahan setelah seharian bekerja.
Ia bergegas mandi untuk membersihkan dan menyegarkan tubuhnya, kemudian ia makan malam di ruang santai, ditemani dengan serunya tayangan televisi. Hingga lagi-lagi ia lupa akan kewajibannya, salat maghrib. Setan pun mulai terlihat pucat ketakutan. Waktu terus berlalu hingga menjelang malam, kini waktu Isya pun telah tiba. Dengan seruan azan yang tiap waktunya berkumandang, saat menjelang waktu-waktu di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan salat fardu yang 5 waktu. Dan waktu Isya merupakan waktu yang paling panjang dibandingkan waktu-waktu salat fardu yang lainnya. Akhirnya, setelah menjalani hari-harinya dengan penuh kesibukan dunia, kini ia larut dalam istirahat malamnya. Matanya mulai terpejam hingga lupa akan kewajibannya, salat Isya. Dan akhirnya, ketika manusia itu mulai bangun kembali dari tidurnya, dengan perasaan gelisah, takut dan marah, setan pun datang menghampirinya dan berkata, "Hai anak manusia, mulai saat ini aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Jangan salahkan aku atas semua perbuatanmu." Jelas hal itu membuat anak manusia itu bingung dan berkata, "Kenapa? Padahal aku sudah mengikuti semua perintahmu, saran dan bujuk rayumu." Setan pun berkata kembali, "Sungguh aku takut, betapa tidak dapat kubayangkan, hukuman apa yang pantas untuk seorang hamba yang membangkang sepertimu. Kamu ingat kisah nenek moyangku iblis. Dulu beliau adalah salah satu hamba Allah yang taat, dan derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat, dan makhluk-makhluk Allah SWT yang lainnya sebelum manusia diciptakan. Namun ketika nenek moyangmu diciptakan, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, jin dan iblis untuk sujud tanda penghormatan kepada nenek moyangmu, Nabi Adam. Hanya saja nenek moyangku tidak mau sujud kepadanya, Nabi Adam, karena merasa lebih baik darinya. Dari satu kesalahannya itu, akhirnya nenek moyangku dinobatkan sebagai makhluk yang terkutuk, diusir dari surga yang penuh dengan kenikmatan, dan akan dikembalikan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Lantas hukuman apa yang pantas kamu terima jika tidak mau sujud kepada Allah? Sungguh tidak bisa dibayangkan. Di yaumul hisab nanti, setan tidak akan mau disalahkan. Sekian, dan terima kasih.